firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Dengan lebih sungguh lagi katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup kami. Kaulah harapan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kita sembah Dia, kita tinggikan nama-Nya. Kami bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Pengharapan kami hanya pada-Mu. Haleluya. Kami bersorak bagi-Mu. Segala puja syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pengagungan bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka, Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Segala puja syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pengagungan bagi-Mu. Segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selamat Kau baik. Selamanya Kau baik Tuhan. Selamanya Kau baik dalam hidup kami. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Segala puja syukur, segala hormat bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur, sebab Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyanyikan Hosana Tuhan, sebab Engkau yang Raja yang layak diagungkan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Tuhan yang siap lebih lagi untuk menyebutkan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, saya rindu sekali untuk memberikan jabat tangan kepada saudara seiman kita. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama bersorak-sorai bagi Allah kita. Rasakan dan nikmati, satu sejati.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, sehingga ketika benih firman disampaikan boleh tertanam, berbuah dan menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya berikan waktu untuk kita bersatu di sejenak. Kita mau tinggalkan setiap masalah kita, pergumulan kita. Kita mau nyatakan dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami.
Kasih-Mu takkan pernah berakhir Tuhan. Bahkan kasih-Mu selalu baru dalam setiap kami Bapa. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, mari Roh Kudus, Kau jamah setiap hati kami Tuhan, telinga rohani kami, pikiran kami Bapa, sehingga ketika benih itu jatuh tepat di hati kami Tuhan. Kami bukan sebagai pendengar yang setia, tapi kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Tadi barusan Pak Gembala hubungi saya, ya, setelah Denny kabarin saya, dan Pak Gembala juga hubungi saya tadi. Beliau minta maaf nggak bisa hadir bersama dengan jemaat Tuhan, ya, tapi doa dan salamnya dia menyertai jemaat Tuhan di tempat ini. Karena tadi ada sedikit rapat di pusat, ya, setelah ibadah dan ada rapat. Beliau sampaikan bahwa beliau nggak bisa hadir, tapi salam dan doa bagi jemaat Tuhan di tempat ini menyertai kita semua. Puji Tuhan, kita sudah berada di minggu ketiga di bulan Desember tahun 2024. Sekitar 2 minggu lagi kita akan berakhir tahun 2024 itu akan berakhir. Ya. Tapi saya mau ingatkan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan, besok hari Minggu tanggal 22, mari ajak keluarga semua ambil bagian di tempat ini, karena ada perayaan Natal di tempat ini. Tenang, ada isu-isu sedikit, ada dus makan, sudah disiapin sama gereja. Jadi ajak sebanyak mungkin. Amin. Hadir ya. Luar biasa. Saudara, ada hal yang penting, ada hal yang menarik yang saya mau bagikan sore hari ini. Kita tahu nih, di Natal ini pasti semua gereja Tuhan tertuju bicara tentang bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Minggu pertama bulan ini Pak Gembala bicara mengenai ikutlah teladanku. Kemarin, hari Minggu kemarin, Pak Sugeng bicara tentang God Center, pusat orang percaya dalam kehidupan hari-hari kita adalah Yesus. Dan hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mau bagi satu tema yang memang sudah kita sering dengar, bahkan mungkin kita sendiri yang bahas. Temanya itu bagaimana menjadi pribadi yang ketika kita jumpa sama orang, menjadi pribadi yang ketika kita ketemu sama orang itu mengalami perubahan. Sekali lagi, tema saya sore hari ini bagaimana menjadi pribadi yang ketika kita jumpa sama orang lain dan orang itu mengalami perubahan. Dalam arti perubahan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan ini identitas kita yang sebenarnya yang Tuhan rindukan dari hidup kita. Setiap kita ketika kita berjumpa, mungkin di sekolah, mungkin dalam pekerjaan, mungkin di rumah atau dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat bagi orang lain. Orang lain harus mengalami perubahan dalam hidup mereka. Itu identitas kita. Identitas kita yang kedua itu adalah kita ini kan yang Tuhan rindukan adalah kita adalah garam dan terang. Dimanapun kita berada kita harus jadi terang. Dimanapun kita berada kita harus jadi garam. Sehingga citra rasa yang orang lihat hanya Kristus yang ada dalam hidup kita. Gak ada yang lain. Hari ini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ada hal yang merupakan suatu dialog daripada ketika Yesus
sedang berjalan. Yesus selesai pelayanan dan murid-muridnya sedang pergi cari makan. Di situ Yesus mulai melihat ada sebuah sumur yang namanya sumur Yakub. Dia menanti di situ untuk meminum air. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ketika Yesus sedang duduk di situ, tiba-tiba datang seorang perempuan yang menurut banyak orang, perempuan itu bermasalah. Kita lihat dulu dari Yohanes 4 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini berbicara tentang bagaimana dialog Yesus. Yesus menawarkan yang namanya air hidup kepada seorang perempuan Samaria. Dan ketika Yesus berkata, ketika aku memberikan kamu air ini, kata firman Tuhan, engkau tidak akan haus lagi. Lalu apa kata perempuan ini? Ayat yang ke-15 bilang apa? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17 berkata, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18 berkata gini, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ayat yang ke-19 berkata begini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyatakan sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya sengaja angkat cerita ini karena cerita ini sangat penting bagi kehidupan kita. Ini merupakan dialog yang luar biasa. Saya pastikan dalam kehidupan kita ketika kita jumpa sama orang seperti ini, belum tentu kita mau berdialog dengan dia. Tetapi Yesus berdialog dengan perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini dipandang orang itu perempuan yang gak baik. Perempuan Samaria ini dipandang orang pada waktu itu perempuan yang bermasalah. Akan tetapi ada hal penting yang Yesus lihat di dalam perempuan Samaria ini. Ada potensi besar di dalamnya. Tadi saya katakan temanya adalah bagaimana seorang yang mampu ketika kita bertemu sama seseorang, orang itu mengalami perubahan. Saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana cara pandang Tuhan terhadap setiap orang yang dikatakan orang-orang di sekitar bermasalah. Tapi cara pandang Tuhan itu berbeda. Kita sama-sama mengerti bagaimana perempuan Samaria ini. Alkitab mencatat dia bilang 5, bukan lagi 5, ada 1 lagi. 6. Tapi cara pandang Yesus terhadap perempuan ini berbeda, Bapak Ibu dikasih tahu. Beda dengan cara pandang orang lain. Orang lain melihat bahwa orang ini bermasalah, orang ini problem, orang ini troublemaker buat dia, orang ini ya segala macam. Tapi Yesus melihat beda. Pada waktu itu ketika Yesus ada di situ, murid-murid kembali, murid-murid heran. Kok kenapa Yesus ada dulu bersama dengan perempuan ini? Karena orang Yahudi gak boleh bergaul sama orang Samaria atau orang lain di luar pada Yahudi. Orang Yahudi gak mau bergaul sama orang-orang lain yang di luar Yahudi, gak mau. Gengsi. Tapi itu ada di istiadat mereka. Tapi Yesus beda. Cara pandang Yesus itu yang hari ini harus kita ikuti. Cara pandang Yesus itulah yang membuat perempuan Samaria ini dia kembali dan dia bertobat. Cara
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hal yang pertama, bagaimana seorang mampu ketika berjumpa sama seseorang, orang itu mengalami perubahan. Kita harus melihat dari cara pandang kita. Kalau hari ini saudara berkata cara pandang saudara terhadap si A negatif, engkau tidak akan pernah bisa merubah orang itu. Kalau hari ini engkau benci sama seseorang, saya pastikan dalam hidup kita, engkau tidak akan bisa pernah merubah orang itu. Saudara, Yesus sangat mengasihi kita. Dulu kita adalah orang-orang yang terbuang. Kita adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Dulu kita orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ketika Yesus tebus kita, saya mau bilang cara pandang Yesus dengan kita beda. Yesus melihat dosamu hari ini. Yesus melihat bagaimana responmu hari ini di hadapan dia. Perempuan Samaria pada waktu itu Yesus tidak lihat masalah yang terjadi dalam diri dia. Tapi yang Yesus lihat ada potensi besar di dalam diri dia. Ada perubahan besar di dalam diri dia. Dan hari ini saya mau bilang begini, cara pandang kita akan menentukan orang lain mengalami perubahan dalam hidup. Cara pandang Yesus melihat orang lain, melihat perempuan Samaria beda dengan murid-murid melihat perempuan Samaria. Murid-murid berkata begini, Yesus ngapain kamu ngobrol sama dia? Saudara juga ingat bagaimana cerita tentang perempuan namanya Maria yang membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu. Murid-murid bilang begini, ngapain Yesus engkau ada di situ ngobrol dengan dia? Mereka marah besar. Mereka bilang, guru jangan. Menurut hukum Taurat, menurut adat istiadat yang udah gak boleh. Tapi cara pandang Yesus kepada perempuan yang namanya Maria, saudaranya Marta, saudaranya Lazarus, sampai hari ini kita kenal dia. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara, ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, apakah Yesus pergi meninggalkan dia? Ketika Petrus berkata, aku tidak kenal dia, ada yang bertanya lagi, bukankah kamu bersama dengan dia? Enggak, saya tidak kenal. Ada yang nanya lagi, loh, saya pernah lihat kamu sama-sama jalan dengan dia. Waktu dia buat mujizat, kamu ada di situ? Enggak. Tapi pertanyaannya, apakah cara pandang Yesus terhadap Petrus? Dia datang ke Pulau Patmos. Di situ dia lihat, dia panggil Petrus. Petrus, gembalakanlah domba-domba. Dia panggil Petrus, gembalakanlah domba-domba. Dia nggak bilang ini, Petrus ngapain saya datang buat kamu? Kamu nyangkal saya loh 3 kali. Buat apa? Ngapain? Cara pandang Yesus melihat Petrus beda dengan cara pandang pada orang-orang pada waktu itu. Yesus melihat potensi besar yang ada di dalam diri Petrus. Pada akhirnya 3.000 orang bertobat. Hari ini kalau saudara berkata, aku pribadi yang mampu mengubah orang lain, pastikan dalam dirimu cara pandangmu sama dengan cara pandang Yesus. Kalau hari ini engkau mampu cara pandangmu seperti apa yang Yesus lakukan, saya percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini penuh.
Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, kalau kamu tahu siapa yang berbicara kepadamu, kamu pasti akan meminta air itu. Kalau saudara tahu bahwa Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhanmu dan Tuhanku, engkau akan datang dan berkata, berikan aku air itu. Dan aku tidak akan haus lagi. Saudara, cara pandang kita akan menentukan sikap kita. Cara pandang kita akan menentukan perkataan kita. Cara pandang kita akan menentukan gaya hidup kita. Cara pandang kita akan menentukan kehidupan kita hari lepas hari. Kalau cara pandang kita ada dalam cara pandang Kristus Tuhan, keren. Cara pandang Kristus adalah Dia mengasihi. Cara pandang Yesus adalah mengasihi. Cara pandang Yesus adalah mengasihi. Cara pandang Yesus adalah mengasihi. Tidak ada cara pandang Yesus yang lain daripada mengasihi. Kalau hari ini Dia pandang kita, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, binasa kita semua. Kalau hari ini Yesus melihat kelakuan kita, kejahatan kita, saya mau katakan kita binasa. Kita mau menjadi bagian di dalam kerajaan Allah, enggak? Tapi cara pandang Yesus adalah cara pandang Dia bahwa saudara dan saya merupakan potensi besar. Potensinya di mana? Menjadi teman sekerjanya Allah. Potensi di mana? Menjadi garam dan terang. Potensi di mana? Identitas yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam keseharian hidup kita. Hal yang pertama, kita perlu cara pandang yang benar. Cara pandangnya Yesus. Seringkali kita menilai anak kita hanya ketika dia dapat rapor. Studi dia yang kita lihat. Rapornya nilainya berapa ya? Bagus loh. Tapi saudara tahu, ada potensi besar selain daripada rapor yang dia dapat dari sekolah. Waktu saudara pandang anak kita bahwa dia punya potensi yang besar. Dia orang yang cerdas, dia orang yang pintar. Saya percaya masa depan anak kita mau pengharapan. Tergantung bagaimana cara pandang kita. Cara pandang kita akan membuat orang lain mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hal yang kedua, untuk menjadi pribadi yang mampu mengubah orang lain, saudara, kita harus mengatakan perkataan yang berbeda dengan orang lain. Hal yang pertama adalah cara pandang kita terhadap seseorang atau pada orang lain. Yang kedua, perkataan kita akan menentukan sikap orang lain. Apakah perkataan kita bisa membuat orang lain meninggalkan Tuhan? Atau sebaliknya, lewat perkataan kita lah orang boleh datang membuat Tuhan. Saudara dan saya masing-masing pribadi yang sangat amat mengetahui. Kalau kita mau jadi orang yang mampu mengubah orang lain, hal yang kedua, kita harus mampu memperkatakan perkataan yang benar-benar membangun orang lain. Tidak ada cara lain. Makanya hari ini saya mau bahas tentang teladan Yesus saja. Teladan yang Yesus punya aja. Dulu, ya jujur saja, orang Ambon itu kalau saudara ada di Ambon sana, sebelum kerusuhan maupun sudah kerusuhan itu anak kecil, orang besar, dewasa
Semua punya perkataan-perkataan yang sia-sia. Sampai saya berpikir begini, kan masalah kerusuhan di Ambon itu paling tidak itu jadi tanda pertobatan buat kita di Ambon. Tapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan hari ini, waduh, perkataan-perkataan kotor, Ragunan A, Ragunan B, Kebun Raya Bogor A, Kebun Raya B, Bogor B. Itu terjadi mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Mereka udah gak malu-malu berkatakan hal-hal yang kotor kepada orang tua. Bahkan sebaliknya orang tua pun kembali katakan hal yang kotor kepada anak-anak. Bagaimana anak kita mau berubah? Bagaimana orang tua kita mau berubah? Sedangkan perkataan kita aja perkataan sia-sia. Saudara, Yesus punya perkataan itu berkualitas. Sampai-sampai orang-orang berkata begini, siapakah orang ini? Sehingga ketika dia bicara saja, hati ini seperti tertusuk-tusuk. Siapakah orang ini? Ketika dia berbicara saja, perempuan Samaria ini mengalami pemulihan. Siapakah orang ini? Sehingga ketika dia berbicara ada kuasa yang terjadi. Siapakah si orang ini? Ketika dia bicara ada mujizat. Siapakah orang ini? Ketika dia berbicara ada kesembuhan di situ. Hari ini kita mau belajar bagaimana perkataan-perkataan Yesus yang berkualitas. Perkataan-perkataan Yesus yang membangun. Karena saya mau bilang begini, kita akan mempertanggungjawabkan kepada surga apa yang kita katakan. Saudara, supaya kita mampu mengubah orang lain, perkataan kita itu penting. Lewat perkataan kita juga bisa diubahkan. Bahkan orang lain pun bisa diubahkan. Tapi lewat perkataan kita pula, orang lain bisa meninggalkan Tuhan. Saudara, dimanapun pelayanan Yesus, kalau kita baca dalam Alkitab, perkataan Yesus itu perkataan yang membangun. Bukan perkataan. Perkataan Yesus itu perkataan-perkataan firman. Terus bagaimana supaya kita bisa memperkatakan hal-hal yang membangun? Ya kita renungkan firman Tuhan. Karena firman itu yang mampu membawa kita sehingga kita mampu mengucapkan kata-kata yang membangun kepada orang lain. Firman Tuhan inilah yang membuat kita mampu merubah orang lain. Karena firman saja yang mampu mengubah orang lain. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang mampu mengubah orang lain, sederhana Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Hal yang pertama cara pandang kita kepada orang itu, yang kedua perkataan kita kepada orang yang kita temui. Karena setiap kali apa yang Yesus ketemu sama jumpa sama orang, itu hati orang bilang begini, aku saya mau, saya rindu ketemu sama orang ini lagi. Kapan sih? Sampai saudara, Sakeus pun berusaha untuk punya kerinduan untuk cari Yesus. Ketika Yesus lewat orang banyak, Sakeus itu saya belum pernah lihat, tapi kata Alkitab pendek. Dia berusaha untuk melihat Yesus, siapakah orang ini? Kok banyak orang menceritakan tentang Yesus? Perkataan-perkataan dia mengubah orang lain. Perkataan-perkataan dia membuat orang lain lega. Perkataan-perkataan dia membuat orang lain saling pukul. Sakeus berusaha, siapa orang ini ya? Dia naik di atas pohon, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini identitas kita. Yesus adalah contoh dan teladan bagi kita.
Contohnya ada dalam Alkitab, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Makanya gereja Tuhan di tempat ini Pak Gembala buat pengacara yang begitu kuat dalam hidup ini. Ajaran-ajaran atur firman Tuhan. Pak Gembala nggak mau melenceng, berusaha untuk tidak panggil hamba Tuhan yang dia lihat kurang baik. Dia nggak mau. Karena dia jaga jemaat Tuhan di tempat ini. Supaya pandangannya itu hanya pandangan seperti apa yang Yesus lakukan. Lukas 4 ayat 22 bilang begini. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Kalau kata mereka, bukankah dia anak Yusuf? Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah. Lalu mereka berkata gini, bukankah dia anak Yusuf? Artinya apa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Orang biasa. Yusuf orang biasa. Tukang kayu. Tapi Yesus membuktikan bahwa dia mampu memperkatakan hal-hal yang indah. Hal-hal yang menyentuh hati nurani orang. Hal-hal yang menyentuh pikiran orang. Sehingga orang bisa melangkah dari kejahatan kepada kebenaran. Dari dosa kepada hidup yang kekal. Saudara, pernah nggak kita berpikir bahwa perkataan kita ini menentukan arah kehidupan kita atau menentukan arah kehidupan orang? Pernahkah saudara duduk dan berpikir perkataanku ini kira-kira menentukan arah hidup saya dan menentukan arah hidup orang lain enggak? Kalau kita mau menjadi seorang yang mengubah orang lain, kita perlu pilih perkataan-perkataan yang indah. Seperti apa yang Yesus katakan. Yesus bilang begini, waktu aku kasih kamu air itu, kamu gak haus lagi. Dengan kata lain, kamu itu mendapat ketenangan. Kamu mendapat kesejukan. Kamu mendapat anugerah. Kamu mendapat sukacita. Dan ini yang Yesus mau keluar dari hidup kita. Karena identitas kita adalah teman sekerjanya. Identitas kita adalah orang-orang yang menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Karena suatu waktu nanti perkataan kita akan dihakimi oleh surga. Suatu waktu nanti, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, perkataan saudara dan saya akan dihakimi oleh surga. Hal yang pertama, bagaimana cara pandang kita. Hal yang kedua, bagaimana perkataan kita. Dan hal yang ketiga, hal yang luar biasa yang Yesus lakukan adalah ketika Yesus melihat orang lain beda dengan apa yang orang lain lihat, yaitu Yesus memiliki belas kasihan. Ketika Yesus lihat saudara, dia lihat saudara dengan belas kasihan. Ketika Yesus lihat saya, dia lihat dengan belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang berdosa, dia melihat dengan belas kasihan. Dia bukan lihat dengan empati. Empati itu, misalnya ada orang lewat, lalu terjadi masalah dalam diri dia, lalu dia berkata begini, kasihan ya. Itu empati. Hanya sampai di situ. Tapi kalau belas kasihan beda. Dia bukan hanya berkata kasihan, tapi dia masuk untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga orang itu bisa keluar dari masalah. Itu yang namanya belas kasihan.
ayat 36 sampai dengan 35 sampai dengan 36. Ketika Yesus jumpa sama orang sakit, terbelas kasihanlah Yesus kepada orang itu. Maka orang itu sembuh. Ketika Yesus berjalan, dia melihat Petrus, maka belas kasihan dia muncul di situ. Petrus kembali. Ketika perempuan Samaria ada di situ, maka belas kasihan Yesus terhadap perempuan itu. Maka ketika dia kembali ke Samaria, dia memberitakan kebenarannya. Dia menceritakan tentang tadi saya jumpa sama seorang. Dia memperkatakan hal-hal yang indah. Padahal dia tahu loh, saya begini, tapi dia gak marah saya. Dia tahu loh, saya begini, tapi dia merangkul saya. Saya tahu loh, dia tahu loh saya seperti ini, tapi belas kasihan di atasku. Sehingga aku tidak dirajam dengan batu. Belas kasihan itu bukan hanya ketika kita merasakan masalah orang lain, tetapi kita mampu menyelesaikan masalah itu. Itu belas kasihan. Perjalanan Yesus ketika dia jumpa sama orang sakit, dia bukan hanya berkata kasihannya dia sakit, tapi dia langsung menyembuhkan orang itu. Banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana belas kasihan Tuhan atas orang-orang yang ketika Yesus jumpa sama mereka. Pertanyaan sederhana. Kita sudah ikut Yesus cukup lama. Kita sudah ikut Tuhan, kita sudah bertobat. Masih adakah belas kasihan di dalam hidup kita? Masih adakah belas kasihan atas suami kita, atas istri kita, anak-anak kita, orang tua kita? Kita tahu firman Tuhan, kita sudah melayani. Pertanyaannya adalah apakah masih ada belas kasihan di dalam hidup kita? Saudara, belas kasihan itu untuk mengangkat orang dalam keterpurukan. Saya ulang sekali lagi. Belas kasihan itu untuk mengangkat seseorang dari keterpurukan dia dalam dosa. Jika engkau punya belas kasihan, wow, saya percaya orang akan mengenal Tuhan lebih lagi. Pertanyaannya tadi saya katakan, apakah kita masih punya belas kasihan? Atau hanya sekedar empati? Saudara, saya mau tutup dengan satu cerita. Saya nggak lama-lama. Ada seorang anak muda, dia kecewa sama orang tua. Dulu saya ada di salah satu yayasan narkoba. Saya ada di yayasan narkoba. Cukup lama saya pelayanan di sana. Punya Paniko. Dulu yang memimpin di situ Pak Alex Tampi namanya. Sudah almarhum. Setelah itu diganti sama Pak Fetri Kumasi. Pak Fetri juga Tuhan sudah bangkit. Ada satu anak muda di situ, setiap hari saya duduk, ternyata dia nangis. Dia kecewa sama orang tua. Dia pernah dipukul, pernah dicaci maki, pernah dicas sama orang tuanya. Kamu anak goblok, kamu anak gak baik. Setiap hari dia cerita, sebulan itu pasti saya dihakimi oleh orang tua.
Sampai singkat cerita, orang tuanya mungkin kesal sama dia karena dia udah mulai berontak sama orang tua. Dia dibawalah ke panti rehabilitasi. Namanya Adulam. Ketika kita ngobrol, ternyata dia kepahitan dengan orang tua. Saya mentor di situ, kami ada berdua. Lalu teman saya mulai peluk dia dan berkata, sederhana bahasanya, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Teman saya itu berkata lagi, kamu tahu nggak Tuhan Yesus mengasihi kamu? Bapak Ibu, singkat cerita, orang tuanya datang. Dia langsung datang kepada orang tua dan minta maaf. Dia bilang buat papanya, mamanya, maafin saya, Mama. Saya mau bilang kenapa dia bisa seperti itu. Ketika ada belas kasihan Tuhan dalam diri dia, saya yakin dan percaya ada perubahan hidup di dalam diri dia. Hari ini Yesus sebagai contoh bagi kita. Teladan bagi kita. Cara pandang dia berbeda dengan cara pandang orang lain. Cara pandang Yesus dengan murid-murid berbeda. Murid-murid berkata, ngapain kamu bergaul, ngobrol sama perempuan yang bukan Yahudi? Cara pandang Yesus beda. Perkataan Yesus juga beda. Berkualitas. Dan yang ketiga, Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia lihat saudara dan saya, penuhlah dia dengan belas kasihan buat kita. Dan bulan Desember dan bulan Natal, penuhlah belas kasihan Tuhan atas setiap kita. Dia mau datang, dia mati, dia disalibkan, dia naik ke surga. Semua hanya untuk saudara dan saya. Kenapa? Cara pandang dia berbeda untuk saudara dan saya. Perkataan dia berbeda untuk saudara dan saya. Dan yang ketiga, belas kasihan dia untuk saudara dan saya. Sehingga hari ini kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan bagi berdiri. Mengatakan pujian Bapakku yang baik.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman sudah ditabur. Kembali kepada respon kita. Apakah hidup kita mampu membuat orang berubah? Apakah hidup kita mampu kembalikan orang dari hal yang salah kepada kebenaran? Oleh sebab itu, milikilah cara pandang yang benar. Cara pandang Yesus berbeda dengan cara pandang orang lain. Orang melihat kejahatanmu, orang melihat masalahmu, tapi Yesus melihat potensi yang ada dalam dirimu. Perkataan Yesus, perkataan yang luar biasa. Perkataan yang membuat orang bangkit, sehingga ia bisa menjalani hidup ini dengan benar. Perkataan Yesus untuk menusuk hati orang terbuka, hati orang sadar lewat perkataan apa yang Yesus katakan. Bukan sampai di situ aja, tapi dia memiliki belas kasihan. Ketika dia jumpa sama setiap orang, belas kasihan di dalam diri keluar bagi orang itu. Ketika dia jumpa sama perempuan Samaria, ketika dia jumpa sama Lazarus, ketika dia jumpa sama Maria, ketika dia jumpa sama Petrus, maka belas kasihan dia keluar untuk kepada mereka. Ketika dia jumpa sama saudara dan saya, maka belas kasihan Tuhan itu ada dalam setiap kita. Hari ini kita boleh memuji, kita bisa menyembah, kita pun bisa menikmati hidup ini. Semua semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Semua semata-mata karena perkataan-perkataan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Semua semata-mata karena cara pandang Tuhan terhadap hidup kita. Dia tidak melihat dosamu dan dosamu, tapi dia melihat ada potensi besar keselamatan yang di dalam dirimu dan dirimu. Dia melihat ada saudara dan saya mengalami teman sekerjanya dia. Cara pandang dia berbeda. Dan hari ini saya mau bilang, ambil cara pandang Yesus itu. Ambil perkataan-perkataan Yesus itu. Dan belas kasihan Tuhan yang ada dalam hidup kita, bagikan itu kepada orang lain. Kita mau katakan pujian ini. Kasih setiamu tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang untuk yang bertugas untuk maju ke depan.
Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan persembahan kita memberikan yang terbaik. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Menghasilkan buah-buah yang manis sehingga kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi pada sore hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang akan membalasnya dengan berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Dan bagi jemaat yang belum bisa memberi pada sore hari ini, Tuhan juga tetap memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberi, bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Sambil bersama jalankan buat hambanya Bapak Johanes Yahaya atas firman-Nya boleh sampai kepada sore hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati di dalam pelayanan, di dalam keluarga Bapak Johanes Yahaya. Pengumuman, kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal GBI Sungai Yordan Depok pada tanggal 22 Desember pukul 4 sore. Dicatat ya, tanggal 22 Desember pukul 4 sore. Yuk ajak semua keluarga, saudara, kenalan, pacar, teman, boleh datang. Bersama-sama kita merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami.
sekali angkat kedua tanganmu tinggi ke atas melampaui segala kekuatanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini, dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Demi nama Yesus sama-sama diberkati Tuhan. Katakan